Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hati-hatinya kita ucapkan syukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur, sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas, kita masih dapat beribadah, kita masih dapat meluangkan waktu kita. Apalagi ini sudah jadwal rutin kita. Alhamdulillah, Allah masih gerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah ini. Salah satu bentuk cara kita istiqomah itulah, artinya kita datang itu tidak mut-mutan, tidak musim-musiman. Kalau kita istiqomah, Ibu, sudah ada jadwalnya, insya Allah kita sudah mengagendakan itu. Itu salah satu bentuk istiqomah. Kita sudah meluangkan tiap bulan minggu ketiga ke masjid pada asar. Itu istiqomah. Dan semoga dengan istiqomah ini setiap langkah kaki ibu-ibu dari rumah tadi sebagai penghapus dosa, amin, dan sebagai penambah pahala kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibullah uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, udah hampir jam 5 kita mulai ya Bu, gak apa-apa ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti berkah, dan mudah-mudahan kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah bulan depan bisa on time ya Bu ya, sehingga nanti banyak yang dapat kita sampaikan. Ibu-ibu, berkenaan dengan insya Allah beberapa hari lagi akan ada maulid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan tanggal 25 Agustus 2026, Selasa besok. Sedikit tentang maulid, ibu-ibu. Ada beberapa pendapat tak perlu diadakan acara maulid, karena pada masa Nabi tidak ada Nabi membuat acara maulid. Artinya kita seperti membuat hukum sendiri. Tetapi ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, maulid itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan kita lahirnya seorang nabi, seorang utusan Allah yang merupakan nabi terakhir yang membawa mukjizat, yaitu salah satunya Al-Quran, dan itu yang menjadi pedoman hidup kita. Jadi maulid ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur kita menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu bentuk mungkin ikhtiar kita untuk bisa lebih mengenal beliau, sosok Nabi, sosok kekasih Allah, yang nama beliau disandingkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada orang melakukan kegiatan ataupun apa sebentuk
kegiatan merayakan Maulid Nabi itu bukan ibaratnya bukan membuat hukum sendiri, bukan. Tapi salah satu bentuk syukurnya lahirnya seorang hamba Allah yang menjadi petunjuk bagi kita, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Dan insya Allah semoga kita umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kenapa? Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi insya Allah Bu, saya masuk kepada bagian yang tetap merayakan ataupun tetap ada ibaratnya kegiatan-kegiatan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu jemaah hadirin rahimakumullah, bersempena dengan beberapa hari lagi akan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai Bu, saya ingin bertanya, Ibu cinta nggak kepada Rasulullah Ibu? Itu rasanya nggak perlu ditanya, ya Bu ya. Pasti kita cinta kepada Rasul. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu ini Bu. Cinta harus ada buktinya, harus ada bentuk perbuatan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kalau kita betul-betul cinta kepada Rasul. Bukan hanya bentuk perkataan saja, tapi harus ada yang kita lakukan membuktikan cinta itu sendiri. Maka salah satu Maulid Nabi Muhammad SAW hikmahnya itu Bu. Mungkin nanti di kegiatan-kegiatan Maulid kita ada penceramah ataupun ada kegiatan yang lain yang tujuannya mendekatkan diri kita mengenal lebih dekat lagi kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya ibu-ibu, setiap cinta itu ada alasannya. Nggak bisa kita sekedar mengatakan cinta tapi tidak ada alasannya. Nah, bersempena juga dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ini Ibu, dari sekian banyaknya alasan mengapa kita harus mencintai Rasul, nah kita bahas 3 saja di sini dulu Bu. 3 alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, alasan yang pertama adalah kita lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 31? Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah. Ini kata Allah ya Bu. Allah menyuruh Muhammad mengatakan ini kepada kita umatnya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah akunya aku Muhammad. Maka ketika kita sudah mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, alasan yang pertama adalah ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Jadi itu bebarengan Bu. Dalam Quran surah Ali Imran Allah berkata itu, jika engkau mencintai aku Allah, maka katakan Muhammad kepada umatmu, ikutilah apa yang engkau katakan Nabi Muhammad, dan cintailah Nabi Muhammad. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah. Artinya Bu, di sini seakan-akan Allah memberikan syarat kepada kita. Jika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Cintai Rasulullah. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Rasul, artinya kita cinta kepada Allah. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimahumullah,
Kalau seandainya ibu-ibu kita sekedar berkata cinta saja kepada Rasul, tetapi kita tidak memaknai apa cinta kita kepada Rasulullah itu ibu, maka itu sekedar berkata tapi tak ada buktinya. Lalu apa buktinya? Apa yang harus kita lakukan agar betul-betul cinta kita ini betul-betul sempurna? Bukan sekedar omongan saja. Ada bu yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul agar apa? Agar kita juga mencintai Allah, mendapat cintanya Allah. Apa yang dapat kita lakukan ibu agar terbukti cinta kita kepada Rasul? Yang pertama, mungkin sudah pernah saya sampaikan ibu, yang pertama adalah perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat bu. Kalau seandainya ibu sholawat kita maaf, waktu acara saja ada MC-nya kita baru sholawat, waktu sholat saja ada bacaan sholawat, setelah itu tidak ada, berarti kita belum membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh bu bersenandung sholawat kita, banyak bu sholawat badar, sholawat tibil qulub. Coba bu kita sholawat tibil qulub, hafalkan bu? Hafal bu ya? Allahumma sholli, hafal bu? Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sholawat tibil qulub ini ibu, apabila kita baca tiap hari, itu mengobati hati, mengobati penyakit-penyakit hati. Tibil qulub itu mengobati hati. Kalau kita hafalkan bu cuma sedikit bu, teksnya nggak banyak. Wa saya kebetulan ibu di sekolah itu setiap pagi anak-anak sebelum masuk kelas tuh baca itu dulu sampai mereka hafal. Karena setiap pagi itu terus yang dibaca sholawat tibil qulub. Boleh bu lihat nanti di YouTube ada itu. Kita senandungkan sholawat itu, kemudian setelah sholat kita baca sholawat entah 20 entah 33 kali sesuai dengan putaran tasbih. Dalam sholat kita fardu yang 5 kali kita baca sholawat terus, insya Allah salah satu bukti kita cinta kepada Rasul adalah dengan memperbanyak sholawat. Kemudian apalagi bukti yang bisa kita buktikan bahwa kita cinta kepada Rasul? Amalkan sunnah-sunnah Rasul. Banyak ibu sunnah-sunnah Rasul. Kadang-kadang ibu kalau kita nggak punya buku, ya amalan sunnah-sunnah Rasul apa saja, mungkin nggak punya buku, di mana kita bisa tahu apa saja sunnah-sunnah Rasul? Di majelis taklim. Itu salah satu cara kita. Makanya kegiatan kita yang saat ini kita lakukan itu salah satu bentuk juga cinta kita kepada Rasul. Kenapa? Allah suka, Rasul suka kegiatan-kegiatan yang ibaratnya menggaji, membahas tentang ilmu-ilmu agama.
Bagaimana Rasulullah bersama para sahabatnya, bagaimana Rasulullah bersama orang-orang di sekitarnya, bagaimana akhlak Rasulullah bersama orang-orang yang membencinya. Ketika kita mencontoh ketauladanan Rasulullah, maka itu salah satu bentuk cara kita mencintai Rasulullah. Jadi alasan yang pertama itu, bentuk cinta kita kepada Rasul adalah cerminan bahwa kita juga mencintai Allah. Buktinya apa? Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, alasan kita untuk cinta kepada Rasul, apa alasan yang kedua? Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun dalilnya terdapat dalam Quran surah Abasa ayat 34 sampai 37. Bu, kalau renggang nanti waktu di rumah silakan dibuka-buka biar kita ingat-ingat. Apa dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37? Allah mengatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Apa kata Allah di sini? Ada satu hari nantinya, Bu, seorang saudara meninggalkan saudaranya, seorang ibu meninggalkan anaknya, dan seorang pasangan meninggalkan pasangannya, dan setiap mereka sibuk dengan dosa-dosanya. Kejadian apa ini yang dimaksudkan Allah? Kejadian nanti di Yaumul Mahsyar. Apa maksud Allah di sini? Bu, nanti di Yaumul Mahsyar tak ada orang yang mempedulikan kegayaan kita. Tak ada orang yang memikirkan keadaan kita. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, dan kita pun tak memikirkan orang lain. Ini yang dimaksudkan dalam surah ini. Seorang saudara meninggalkan saudaranya, seorang ibu, orang tua meninggalkan anaknya, pasangan meninggalkan pasangannya. Kenapa saling meninggalkan di sini? Karena kita cemas dengan dosa kita. Kita ketakutan, kita khawatir dengan dosa-dosa kita. Tapi ibu, satu sosok nanti yang akan mencari kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ainal ummati, mana umatku, kata Rasulullah. Di saat umatnya kehausan, Rasulullah pergi ke telaga Al-Kautsar untuk memberikan minuman kepada umatnya. Di saat umatnya kepanasan, Rasulullah akan menaungi umatnya sehingga tak kepanasan. Di saat kita meniti Shiratul Mustaqim, Rasulullah berada di ujung untuk menyambut tangan kita. Dan itulah nantinya satu-satunya syafaat yang akan kita dapatkan nanti di Yaumul Mahsyar. Dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, penting kita cinta kepada Rasul, karena kita butuh syafaat. Kalau seandainya Ibu, kita ingin surga, kita pasti punya cita-cita semua masuk surga. Kita andalkan sholat kita, belum tentu Bu dengan sholat kita masuk surga. Mungkin sholat kita tidak banyak yang khusyuk. Kita andalkan baca Al-Quran kita, belum tentu Ibu baca Al-Quran kita bisa memasukkan kita ke surga. Mungkin masih jauh tajwid dan tahsinnya, mungkin masih belum tepat makharijul hurufnya. Kita andalkan infak sedekah kita, mungkin belum banyak Bu, dan terkadang mungkin kurang ikhlasnya. Kita andalkan haji dan
Lalu bagaimana cara kita mendapatkan surga? Karena cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga nanti di yaumul mahsyar kita dapat syafaat. Cinta Rasulullah itu, Bu, yang akan kita cari dengan apa? Dengan kita juga mencintai Rasulullah. Bu, kalau seandainya tidak ada syafaat dari Rasulullah SAW, Ibu, terlalu angkuh rasanya hidup kita, seakan-akan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, maaf, jarang sholawat. Ketika disebutkan nama Rasulullah, enggak dibiasakan lisan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita masih tergolong orang yang seperti itu, Bu, coba tuh biasakan lisan. Banyak, Bu, orang-orang yang ketika diucapkan nama Nabi Muhammad SAW, bibirnya cuma diam aja, gak digerakin bibirnya, terlalu pelit dia bersolawat. Bahkan ketika dia mendengarkan itu, dia gak acuh. Mungkinkah karena dia tidak tahu? Wallahu a'lam bishawab. Bagi kita yang sudah tahu ini, Ibu, begitu nama Rasulullah disebut, kita langsung melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup itu saja kita biasakan lisan kita ini. Insya Allah nanti akan kebiasaan itu. Dimanapun kita berada, di dalam acara apapun, begitu nama Rasulullah disebut, langsung spontan lisan kita membaca salawat. Kenapa? Kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasul. Mengapa harus kita buktikan? Karena nanti kita butuh syafaat dari Rasul. Bahkan Ibu, kadang-kadang, Bu, kalau kita mengkaji tentang Rasulullah SAW, berlinang air mata. Kenapa? Rindu bertemu Rasul, rindu bertemu dengan Rasulullah. Pengen Allah berikan mimpi satu kali aja seumur hidup, mimpi bertemu Rasul. Tapi kadang-kadang ada di diri kita yang gak terlalu apa, ngapain rindu, ngapain, untuk apa? Tapi kenapa ada orang-orang yang ketika membahas tentang Rasulullah SAW berlinang air matanya? Kenapa? Rindu bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat akhir ajal beliau, akhir kehidupan beliau, ketika sakratul maut, malaikat Israel mencabut nyawa beliau. Ya Allah, malaikat, begitu sakitnya sakratul maut, tolong berikan itu ke hamba, jangan berikan ke umatku, karena sakitnya luar biasa. Rasulullah memikirkan kita, berikan sakit sakratul maut itu ke aku saja, jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakratul maut ini. Saking cintanya kepada kita Rasulullah, saking sayangnya kepada kita Rasulullah, berikan sakitnya sakratul maut itu ke aku, umatku jangan. Ummati, ummati, ummati. 3 kali beliau melepaskan menyebut kita itu, umatku, umatku, umatku. Jadi kalau seandainya kita cuek dengan cinta Rasul yang begitu besarnya kepada kita umatnya, sangat disayangkan seperti kita orangnya angkuh dan sombong, tidak membalas cinta dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, makanya terkadang saya, Bu, kalau berdialog dengan orang yang mengatakan ngapain ada acara maulid, untuk apa? Apa sih gunanya maulid itu diadain acara? Mungkin saya orang yang paling agak keras, mungkin ada suara saya. Tidakkah kita bahagia dengan
tahu. Maka buktikan lagi cinta kita kepada Rasulullah ketika keberadaan Rasulullah dianggap sesuatu yang kecil, maka di situ perlu buktikan bahwa kita sangat tidak suka kehadiran Rasulullah dianggap remeh. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, maka alasan kedua adalah kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita tidak dapat bantuan dari siapapun, di saat kita tidak dapat pertolongan dari siapapun, Rasulullah akan membantu kita, umatnya. Rasulullah akan memberikan segelas air dari telaga Al-Kautsar untuk umatnya yang kehausan, melindungi kita dari kepanasan, membimbing kita untuk meniti Shiratal Mustaqim. Itu adalah salah satu bentuk yang kita harapkan nantinya di Yaumul Mahsyar. Maka sangat penting kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu, alasan yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sering kita dengar itu, ibu. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu ada contoh yang mulia, contoh yang baik. Maka alasan yang ketiga adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan, contoh yang baik untuk kita. Mulai dari beliau kecil ibu mengembala unta, mulai dari beliau remaja menjadi pedagang, menjadi pengusaha, menjadi pemimpin di medan perang, menjadi seorang guru, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Semua yang ada pada diri Rasul adalah contoh yang baik. Akhlak beliau sangat luar biasa. Kalau seandainya kita tidak mau menjadikan itu sebagai contoh dalam hidup kita, lalu siapa yang kita contoh, Bu? Siapa yang menjadi dasar untuk kita bisa tiru kelakuannya, karakternya, akhlaknya? Bagaimana Rasul dengan para orang yang melawannya hingga akhirnya musuh yang membenci Rasulullah pada waktu itu berbalik arah mencintai Rasul, masuk Islam, bersyahadat karena akhlak Rasul. Abu Bakar Siddiq ketika dikejar oleh tentara Quraisy bersama Rasulullah berada di Gua Hira, ketika Abu Bakar ketakutan karena adanya kaki orang Quraisy di mulut gua itu. Abu Bakar Siddiq bukan orang yang penakut, tapi dia takut keselamatan Rasulullah. Sampai akhirnya dia meneteskan air mata ketakutan. Apa kata Rasul? La tahzan, innallaha ma'ana. Ketenangan Rasulullah memberikan pengaruh buat orang-orang di sekitarnya. Keberadaan Rasulullah memberikan kenyamanan buat orang-orang yang berada di sekitarnya. Artinya kehadiran Rasulullah memberikan kebahagiaan dan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau kita sebisanya kita, keberadaan kita memberikan kebaikan buat orang-orang di sekitar kita, cukuplah itu sebagai salah satu cara kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, 3 alasan tadi mengapa kita harus mencintai Rasul. Yang pertama, bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dapat kita lakukan dengan kita mencintai Rasul? Yang pertama, perbanyaklah shalawat. Mungkin sudah pernah disampaikan di sini ya Bu, minimal 100 kali sehari. Ada yang sudah melakukan Bu?
Insya Allah semoga istiqomah ya Bu. 20 kali setiap selesai sholat fardu kali 5 udah 100 tuh. Udah 100 kita sholawat sehari tanpa kita sadari. Nggak nyampe beberapa menit itu 20 sholawat itu. Kemudian yang kedua, amalkan sunnah-sunnah Rasul. Misalnya tidur tangan kanannya di sini ya Bu ya. Kemudian setiap hari Senin Rasulullah berpuasa setiap hari Senin. Kenapa Bu? Puasa Senin Kamis itu Ibu tahu apa maksudnya? Hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah. Jadi Rasulullah merayakan hari kelahiran beliau itu dengan berpuasa. Sehingga adanya puasa sunnah Senin dan Kamis. Kamis puasa itu digunakan adalah ketika amal ibadah kita akan diangkat ke ruang mahsyar. Maka di saat itu diusahakan kita sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian juga Rasulullah mengamalkan juga memotong kuku setiap hari Jumat. Itu juga sunnah Rasul. Kemudian makan dengan menggunakan jari yang 3 ini ya Bu ya. Nah, itu juga sunnah Rasul. Jadi ada beberapa sunnah-sunnah Rasul yang mungkin jarang kita ketahui karena mungkin kita tidak menggali ilmu di sana. Makanya Ibu kalau seandainya ada rezeki Bu, silahkan beli buku Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi. Di situ dikaji tuh Bu, apa saja kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, apa saja yang beliau lakukan, bagaimana akhlak beliau kepada orang-orang, situ sudah ada di situ. Jadi untuk menambah ilmu kita, bagaimana sih sebenarnya Rasulullah dalam sehari-harinya. Itu juga bentuk cinta kita kepada Rasul. Kemudian apa alasan kita yang kedua? Kita harap syafaat dari Rasul. Kita jangan mengharapkan syafaat kalau kita nggak mengenal Rasul selama di dunia ini Bu. Sholawat kita malas. Ketika kita orang yang mengucapkan nama Rasulullah kita tidak bersalawat. Ketika ada waktu kita bisa kesempatan bersalawat kita nggak gunakan itu, tiba-tiba kita mengharapkan syafaat. Takutnya dalam sebuah referensi saya baca, Rasul tidak mengenal kita. Kita mengejar-ngejar Rasul untuk dapat syafaat, tapi nanti di yaumul mahsyar Rasul nggak mengenal kita. Kenapa? Sangat peliknya kita bersalawat. Dan kadang ibu-ibu, orang banyak tahu hal yang lain, tapi tentang ini tidak. Kenapa saya sampaikan itu? Pernah di satu waktu diamanahkan untuk menjadi pemateri seminar. Jadi ketika saya baca, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah, saya baca sendiri Bu. Para tamu, para peserta tidak ada yang mengucapkan salawat seperti yang saya ucapkan. Kalau kita kan kita baca sama-sama nih Bu. Mereka diam. Mereka nggak ada itu. Kalau dibilang mereka ilmunya nggak nyampe ke sana, tapi mereka orang hebat. Mereka orang-orang pendidik di kampus-kampus Bu, dosen-dosen. Rasanya nggak mungkin mereka nggak paham itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Di saat saya marilah sama-sama kita membacakan, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dengan ucapan, kan kita sama-sama nih Bu. Mereka hanya diam. Mereka nggak ikut mengucapkan. Tak mungkin mereka tidak tahu bacaan sholawat, tapi mereka nggak ikut mengucapkan. Maka kadang sebagian orang kan menganggap taklim ini nggak penting-penting amat, majelis ilmu ini nggak penting-penting amat, tapi ternyata terlihat di saat orang menganggap majelis ilmu itu tidak penting, kita dihadirkan sama Allah. Kenyataan orang-orang yang titelnya tinggi ketika diajak mengucapkan sholawat mereka hanya diam. Sangat kita sayangkan. Nah waktu itu saya sempat singgung, maaf Bapak Ibu, yuk kita sama-sama sholawat.
Ada sebagian dan sebagiannya lagi tidak menunjukkan. Makanya Bu, untuk hadir di majelis ilmu, di taklim seperti ini memang gak semuanya yang suka. Memang gak semuanya yang suka, karena mereka menganggap ini tidak penting. Mereka menganggap ilmu agamanya sudah banyak, ilmu agamanya sudah bagus, sehingga mereka tidak mementingkan kajian-kajian seperti ini. Padahal terkadang yang kita mungkin lupa, yang kita mungkin tidak tahu sebelumnya, bisa menjadi tahu ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu ini. Jadi ibu-ibu yang istiqomah di sini, semoga tetap Allah berikan keistiqomahannya, walaupun ibaratnya kita sangat sibuk di rumah. Ketika ibu meluangkan waktu hadir di sini, Bu, kalau nggak salah bulan kemarin yang saya sampaikan, kita akan mendapatkan 4 kemuliaan. Ada saya sampaikan di sini, Bu? Belum. 4 kemuliaan. Orang yang hadir di majelis ilmu? Belum ya? Oke, baik, saya sampaikan, Bu. Ini hadis Rasulullah SAW. Maaf kalau saya lupa. Di taklim yang lain saya sampaikan ini. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, kajian taklim seperti ini, kita dapat 4 kemuliaan. Ini hadisnya sahih, Bu. Kita akan mendapatkan 4 kemuliaan kata Rasulullah SAW. Apa kemuliaan yang pertama? Kita mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Hati kita menjadi tenang. Perasaan kita tenang, Bu. Bu, ketenangan itu, Ibu, jangan dianggap kaleng-kaleng, Bu. Orang payah nyari ketenangan. Ada orang ketangkap pakai narkoba, coba ditanya kenapa pakai narkoba? Saya ingin ketenangan. Pakai barang-barang seperti itu biar hatinya tenang. Kita yang berada di rumah Allah ini dalam rangka mengkaji ilmu agama, dalam rangka menghadiri majelis ilmu, kita diberikan Allah hati yang tenang. Itu yang pertama. Kemudian kemuliaan yang kedua apa? Ketika kita hadir di sini, Bu, duduk kita sebentar beberapa menit di sini, bercucuran rahmat Allah ke kita. Allah berikan curahan rahmatnya untuk kita. Apa itu rahmat? Cinta Allah tadi, kasih sayang Allah. Kita di sini mencari ridho Allah, Bu, mencari rahmatnya Allah. Kita akan menuju surga itu dengan rahmatnya Allah. Kita dapat itu selama kita duduk di kajian majelis ilmu ini, mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga apa? Kemuliaan yang ketiga, kita berdampingan dengan malaikat rahmat. Kita berdampingan duduk dengan malaikat rahmat, menemani kita di sini, Bu. Makanya kajian-kajian seperti ini luar biasa keutamaannya. Tapi, Bu, tidak semua orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan rahmat Allah tadi. Tidak semua, Bu. Makanya yang hadir di sini tidak banyak, karena tidak orang-orang pilihan. Saya yakin, Bu, rumahnya dekat dari masjid, tidak jauh langkah kakinya. Kenapa tidak digerakkan oleh Allah hatinya? Karena tidak orang yang dipilih. Ibu, rumah ibu mungkin ada yang jauh. Kenapa digerakkan hati oleh Allah? Karena ibu dipilih. Setelah itu apa kata Allah yang keempat, kata Rasul yang keempat? Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, perintah kepada malaikat rahmat, catat namanya, jangan sampai tinggal satu pun. Untuk apa, wahai Allah? Untuk aku masukkan ke dalam surga-Ku. Itu, Bu. Makanya memang gak banyak, Bu. Untuk hal-hal seperti ini memang tak banyak. Karena hidayah itu mahal, Bu. Dijemput bukan ditunggu. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah itu, udah diketuk hati kita oleh Allah, tinggal istiqomah lagi. Karena apa? Setan itu
dia terus akan menghasut kita, jangan datang lagi, jangan datang lagi. Setan tidak akan suka ketika manusia melakukan amal. Maka yang perlu kita lawan di situ adalah hasutan setan yang menggagalkan rencana kita ke taklim. Perlu kita istiqomah. Kenapa? Karena bayarannya mahal. Apa itu? Surga. Kalau seandainya Bu tahu orang-orang bahwa bayaran untuk taklim istiqomah itu surga, rahmat Allah, cinta Allah penuh masjid ini. Tapi kenapa orang tak tergerak hatinya? Karena bukan orang-orang pilihan. Tapi Ibu coba lihat, kalau ada artis, maaf, bayar Bu ratusan ribu, mungkin bisa jutaan, banyak yang datang, banyak. Entah apalah di situ, bercampur yang bukan muhrimnya, bergoyang-goyang, berjoget-joget nggak jelas, banyak yang datang. Tapi untuk hadir dalam majelis ilmu, misalnya acara Maulid Nabi nanti ada tabligh akbar, alhamdulillah kalau penuh masjid. Alhamdulillah kalau penuh masjid, dihadirkan ustadz kondang, dihadirkan ustadz yang bagus lah itu, disorak-sorakan, dikasih pengumuman, tak banyak yang datang. Padahal gratis. Ilmu agama yang bisa menyelamatkan hidup kita, gak ada yang ingat itu cuma sedikit. Itulah ciri-ciri akhir zaman. Jadi ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, saya berharap saya nggak akan pernah patah semangat Bu. Mau 2 mau 3 yang duduk di masjid ini kita tetap ngaji juga. Nggak akan ada saya loyonya semangatnya Bu, nggak ada perubahan. Mau sedikit pun ngaji juga. Yang penting ada yang dengar. Jangan sampai saya ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri dia gak enak juga, itu siapa ya di depan. Tapi kalau ada 2 3 tetap kita ngaji. Kenapa? Kita transaksinya bukan dengan manusia, tapi sama Allah. Allah menyaksikan yang kita lakukan sekarang, Allah melihat apa yang kita buat sekarang, kita menunggu rahmat Allah. Tentang sesuatu hal yang baik, jangan pernah kita suruh. Semoga Allah berikan curahan rahmat itu berlimpah-limpah untuk kita, sehingga nantinya kita bisa masuk ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dulu Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa tetap menyemai cinta kita kepada Rasul, dan kita dapat syafaat dari Rasulullah. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah, ya Allah. Kita bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.